Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi Lembaga Pembiayaan ingin menyampaikan hasil observasi kelompok kami pada Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dani Zadia Ananda Putri dengan NIM 215231337. Yang kedua Sekar Affanur Fauzia dengan NIM 215231352. Yang ketiga Maiduria Bazigo dengan NIM 215231355. Berikut kami sampaikan hasil observasi kelompok kami. Yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang Bank Syariah Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal meter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, didukung sinergi dengan perusahaan induk yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, visi dan misi pada Bank Syariah Indonesia. Visinya yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Misinya yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asetnya yaitu 50+T dan nilai buku 50T di tahun 2025. Yang ketiga, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang keempat, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan ROE 18% dan valuasi kuat. 5. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Yang keenam, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Selanjutnya adalah produk dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama tabungan, ada BSI Tabunganku, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, dan BSI Tabungan Prima. Lalu selanjutnya investasi berupa BSI Deposito Falas, BSI Reksadana Syariah, dan Deposito Rupiah. Selanjutnya pembiayaan, ada BSI Cash Collateral, BSI Distributor Financing, dan BSI KPR Sejahtera. Lalu bisnis, ada BSI Bank Garansi, BSI Cash Management, BSI Deposit Ekspor SDA, dan BSI Giro Pemerintahan. Selanjutnya ada prioritas, ada BSI Prioritas, BSI Privat, dan Safe Deposit Box. Lalu transaksi, ada BSI Giro Rupiah dan BSI Giro Falas. Emas, ada BSI Cicil Emas dan BSI Gade Emas. Untuk yang terakhir, ada haji dan umroh, ada BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia.
Gambar tersebut adalah contoh buku dan kartu Bank Syariah Indonesia. Lalu, selanjutnya akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia adalah 1. Akad mudorobah. Perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan akad wadiah, perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya SOP. SOP yang digunakan dalam BSI dalam bertransaksi adalah 1. Sebelum transaksi, kami akan menghitung uang Anda terlebih dahulu. Yang kedua, mohon dihitung kembali uang Anda sebelum meninggalkan loket atau outlet. Yang ketiga, kami tidak akan menerima tuntutan atau klaim setelah Anda meninggalkan outlet. Lalu selanjutnya, kendala yang dihadapi BSI. Hingga saat ini, lembaga keuangan syariah masih berkutat pada masalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Ketiga, penting untuk terus mendorong pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pemanfaatan teknologi, bisa semakin diperluas. Selanjutnya, berikut adalah foto dokumentasi dari hasil wawancara kelompok kami. Foto itu diambil saat pelaksanaan wawancara dengan petugas BSI di UIN Raden Man Said Surakarta pada hari Jumat 21 Oktober 2022. Lalu dapat dilihat kembali bukti dokumentasi yang lain, foto bersama petugas BSI UIN Raden Man Said Surakarta pada hari Jumat juga tanggal 21 Oktober 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.